Hey guys, welcome back to Cari Kuliah TV with me Alejandro Tumiwa, and let me tell you, it is so good to be back finally. Untuk kalian yang belum tahu kenapa gue selama ini belum bikin video lagi, karena around 1.5 years ago, ya sekitar 1,5 tahun yang lalu, I became a father. Gue menjadi seorang ayah, gue menjadi seorang bapak. And since then, gue menemukan, I have found my bliss, my happiness, my joy in life. Well, you name it, itu kayak nggak bisa diutarakan dengan kata-kata. And other than that, ya gue, of course, I had to take care of my baby, dan gue juga pindahan rumah. Jadi this and that agak hectic, jadi gue belum bisa sempet bikin video lagi. And plus, my son, ya anak gue udah 1,5 tahun, jadi udah bisa ditinggal. So that's why hari ini gue mau ngomongin tentang kebahagiaan, a true happiness in life. Kita semua memang mencari kebahagiaan, ya. Dan disclaimer, kebahagiaan setiap orang itu berbeda-beda. Jadi lo nggak bisa samain kebahagiaan gue sama kebahagiaan lo itu sama, atau orang yang satu sama orang yang lain itu nggak bisa disamain. Karena apa yang mereka inginkan dalam kehidupan itu berbeda-beda. Pernah nggak lo berpikir kalau misalnya kebahagiaan itu mungkin terletaknya itu, kalau lo buntu nih ya, lo nggak tahu gimana cara cari kebahagiaan, mungkin itu terletak pada suatu pemikiran dari ahli-ahli psikologi. Hari ini kita akan menjelajahi atau kita akan menguak, gue akan membahas tentang pandangan unik terhadap happiness, terhadap kebahagiaan dari sisi pemikiran ahli psikologi dunia, itu Carl Jung. So, lo nungguin apa lagi? Let's go! So guys, sebelum kita mulai lebih jauh lagi ngomongin tentang happiness atau kebahagiaan itu sendiri, ya, kayaknya ada lebih baiknya kalau misalnya kita mengenal dulu si Carl Jung itu siapa dan kontribusinya apa aja sih terhadap psikologi. Nah, Carl Jung ini lahir di Swiss tahun 1875 dengan nama itu Carl Gustav Jung. Nah, dari kecil itu dia udah ada interest, udah ada ketertarikan tentang human nature sama human mind. Sampai akhirnya dia sekolah menjadi psikiater, ya udah sekolah kuliah menjadi psikiater, lulus kerja di Burgosli Psychiatric Hospital in Zurich. Gue nggak tahu nih gue ngomongnya benar apa enggak. Um, dari sini dia udah mulai menghasilkan research tentang psikologi. Nah, kontribusinya dia terhadap psikologi itu apa aja? Bisa disimpulkan sebenarnya dalam 5 hal. Pertama, analytical psychology. Kedua, archetypes and symbol. Yang ketiga, individuation. Keempat, personality typology. Yang kelima, spirituality and mysticism. Tapi lu jangan takut dulu. Si Carl Jung ini, kita bisa melihat orang-orang zaman dulu itu lebih punya pegangan kuat terhadap kepercayaannya mereka. Jadi mysticism ini pure dari sisi psikologinya dia. Oke, dari semua yang dia tinggalkan untuk psikologi di dunia saat ini, sebenarnya yang paling terkenal dari dia itu tentang psikologi itu sendiri, ya secara umum. Dia menerapkan tentang psychotherapy, personality assessment, sama kalau misalnya lu sering dengar yang namanya arti dari sebuah mimpi. Nah, itu si Carl Jung tuh sangat terkenal untuk itu. Nah, sekarang lu udah tahu tentang Carl Jung secara singkat ya, kehidupannya dia dan kapan dia mulai berkarya. Sekarang kita akan ngomongin tentang kebahagiaan itu sendiri menurut Carl Jung. Kebahagiaan menurut Carl Jung itu dia udah simplified ini ya, sudah disederhanakan menjadi 5 bagian. Oke. Yang pertama dia bilang itu tentang good physical and mental health. Nah, maksudnya apa? Ini memang udah jelas lah, ini kayak straightforward banget. Semua orang tahu kalau misalnya kita itu semua harus menjaga kesehatan baik pikiran maupun fisik kita. Nah, si Carl Jung itu percaya kalau misalnya kebahagiaan dalam sebuah manusia itu traitnya bukan something yang kita dapatkan pada saat kita lahir, tapi it is something that you have to work for. Harus ada effortnya yang lo lakukan untuk mendapatkan kebahagiaan ini. Contoh salah satunya gimana caranya kita bisa keep our body healthy, pikiran kita sehat juga. Apa yang lo lakukan sehari-hari itu sangat berpengaruh banget sama kebahagiaan. Contohnya kalau misalnya lu tidur telat bangun cepet, ya, lu tidur di atas jam 12, let's say bangun di sebelum jam 6 pagi, lu pasti cranky banget, lu pasti kayak kesel, capek, apa segala macam. Itu contoh simpelnya. Nah, jadi kalau misalnya kita mau work toward that happiness, kita harus hidup teratur. Tidur cepet, bangun cepet, ya. Itu salah satu ya. Sarapan, makan siang, makan malam, itu nggak boleh lu tinggalin. Dan makanan-makanan yang lu makan pun itu nggak boleh sembarangan. Itu harus something yang bergizi. Makan sayur, makan telur, minum susu, apa segala macam. Pokoknya yang emang berguna buat tubuh lu supaya badan lu sehat. Kalau badan kita sehat, pikiran kita pun pasti akan menjadi jernih. Selain itu ada pertemanan. Lingkungan kita itu sangat berpengaruh besar dalam kesehatan mental kita.
Atau contohnya lagi kalau misalnya kita lagi sakit fisik, kita ketemu dokter. Atau kita misalnya em, lagi ada gangguan, misalnya kita nggak bisa memecahkan suatu masalah, kita menjadi stres dan sebagainya, lu harus mencari bantuan psikologis misalnya. Nah, hal-hal ini semua keseharian lu, lifestyle lu itu sangat berpengaruh sama kebahagiaan lu. Nomor dua, kalau buat lu ya, lu yang udah married, gue mau nanya sama lu, pernah nggak lu denger istilah happy wife, happy life? Kalau misalnya lu belum, ini memang awalnya dibuat for joke ya, untuk lucu-lucuan aja. Tapi sebenarnya kalau lu telaah lagi, ini sebenarnya ada benernya. Dan mungkin kalau buat lu yang belum pernah married ya, atau belum married sama sekali, bukannya belum pernah, mungkin ini bisa dipakai untuk pedoman lu sendiri. Atau misalnya quote juga yang surga ada di telapak kaki ibu. Nah, kalau ini bukan joke ya, ini beneran. Jadi artinya apa? Setiap orang yang berada di inner circle kita itu kayak our close family, yang kita setiap hari berinteraksi. Orang-orang yang kita benar-benar percayai, ya. Ya gue nggak usah jelasin terlalu banyak lah, lu pasti you'll figure it out siapa inner circle. Itu sangat berpengaruh sama kebahagiaan kita, ya. Dan sangat berpengaruh sama psikis seorang manusia. Ya, well, believe it or not, itu it is true. Ya, misalnya kalau misalnya gue lagi kesel sama istri gue misalnya, gue mau cerita sama siapa? Gue untuk kekesalan gue, kekecewaan gue misalnya, itu gue harus luapkan sama orang. Nah ini itulah inner circle kita. Kita sebagai manusia itu pasti nggak pernah puas. Mau ini, mau itu, dan itu memang kayak udah kodratnya manusia aja gitu. Kayak kita selalu pengen lagi, lagi, dan lagi. Apalagi kalau misalnya contohnya sama orang tua, ya. Pasti kalian pernah merasa kayak nggak dihargai sama teman atau orang tua, kita berprestasi apa tapi biasa aja, nggak ada penghargaan apapun, nggak didengar sebagainya. Dan ini nyambung juga sama good ya. Ini kita harus ingat kunci di sini adalah good personal dan intimate relationship. Itu kalau misalnya kita menemukan hal-hal seperti itu pasti kita kecewa. Tapi bagaimana caranya kita bisa merubah itu supaya kita bisa menjadi happy? Kuncinya cuma satu sebenarnya. Communication ya. Communication itu cara paling efektif ya untuk inner circle kita. Kalau misalnya kita mau menyelesaikan suatu masalah, and you have to work through it. Gue juga dulu sama orang tua gue kayak gitu kok. Dia maunya A, gue maunya B, habis itu kayak nggak pernah ketemu, argumen. Dan sekarang ya setelah gue married, akhirnya gue berani terbuka dan gue berani mengkomunikasikan itu apa adanya. Memang awal-awalnya nggak bisa diterima, yes. Tapi lama-lama mereka akan berpikir bahwa oh oke, si A maunya ini toh ternyata. Karena kalau misalnya lu nggak tahu apa yang orang rumah lu inginkan, gimana caranya orang rumah lu tahu apa yang lu inginkan? Basically seperti itu. Jadi gue tekankan lagi, untuk mendapatkan good personal and intimate relationship ya, itu well basically all you need to do is communicate through it. Okay, you have to work through it by communicate it. Ngomong ya, kita semua dianugerahi mulut dan pikiran, jadi kita bisa mengutarakannya itu dengan baik, dengan sopan, dan dengan hormat. Nomor tiga, the faculty of perceiving beauty in art and nature. Nah, jadi si Carl Jung itu sangat menekankan keseimbangan dalam diri kita sebagai manusia pribadi. Ya. Nggak bisa melulu tentang pekerjaan lu, fokusin, oh lo hari ini harus ini, besok harus ini, lusa harus ini. Kayak misalnya lu dikasih target, lu pusing, lu mikirin ini itu, fokus belajar, harus lulus dalam sekian tahun, dan sebagainya. Tapi lu juga harus bisa ambil satu waktu untuk diri lu sendiri, ya, untuk mensyukuri keindahan yang ada di dalam dunia ini. Nah, keindahan itu kayak tadi si Carl yang bilang beauty in art and nature. Keindahan itu bisa dalam alam. Misalnya lu ngambil waktu trip hiking misalnya. Misalnya lu bisa camping juga, ngelihat sunrise, ngelihat sunset, itu kan sangat bagus untuk apa namanya, lu perceiving beauty in nature. Nah, kalau art itu sebenarnya lebih gampang. Art itu kan macam-macam, ada lukisan, ada foto, ada lagu, misalnya paling gampang tuh lagu. Kita setiap hari dengerin. Joke, it's an art, yes. Film itu juga bisa. Jadi kita harus bisa ambil untuk diri sendiri. Kita nggak melulu fokusnya itu sama pekerjaan. Even bisa juga dari misalnya keluarga. Ya, gimana lu kalau ngumpul sama keluarga, ketawa-ketawa hahihi, sama sepupu-sepupu lu, sama adik-adik lu, kakak-kakak lu, sama orang tua lu sendiri. Itu kan juga nggak mikirin tentang pekerjaan, tapi lu ngambil waktu untuk healing, untuk diri lu sendiri. Ya.
Karena dari setiap keburukan yang ada di dalam dunia ini, itu lo pasti bisa melihat sisi baiknya. Oke, nomor 4. Reasonable standards of living and satisfactory work. Artinya, itu lo punya kegiatan, pekerjaan, atau lo belajar sesuatu yang lo sukain, yang lo bisa enjoy. Karena kalau misalnya lo melakukan hal-hal yang bikin lo pusing, bikin lo stres, bikin lo capek, gue yakin pasti pekerjaan lo juga nggak akan 100% bagus. Tetapi kalau misalnya lu bisa melakukan sesuatu apapun itu dari hati, pekerjaan yang lu bener-bener suka, lu cintain, ya. Apapun halangannya, gue yakin 100% lu pasti akan bisa menjalani itu, bisa melewati itu dengan sangat mudah. Karena you enjoy this job. Oke, sekarang memang kegiatan atau pekerjaan itu tidak terlepas dari namanya uang atau gaji, ya, yang kita dapetin. Berapa uang yang lu dapetin itu setiap manusia itu berbeda-beda. Setiap orang tuh punya standarnya berbeda-beda. Nah, ini semua dari pekerjaan sama uang yang lu dapatkan itu harus balance. Atau lebih baiknya lagi, pekerjaan lu naik, gajinya juga naik, uangnya atau lebih banyak. Itu juga bisa. Jadi lu happy mengerjakannya. Udah happy, kerjaannya tambah happy dari uang yang lu bisa dapetin. Patokannya berapa? Kayak gue bilang tadi, setiap orang tuh pasti punya beda-beda, pendapat yang berbeda-beda juga. Nah, ini lu coba cerna dulu ya. Cerna dulu, lu pikirin benar-benar, lu hitung-hitung berapa sih uang yang cukup membuat hidup lu nyaman dengan lu melakukan pekerjaan ini. Yang kelima, itu a philosophic or religious point of view capable of coping successfully with the vicissitudes of life. Oke, sekarang artinya apa? Nah, kita juga tahu hidup itu susah-susah gampang, ya. Tergantung bagaimana lu bisa menyikapinya. Gue punya contoh seperti ini. Gue pernah ada kenal beberapa orang yang misalnya dia tadinya hartanya melimpah, ya. Karena satu atau dua hal, tiba-tiba, poof, gone. Hartanya hilang. Tapi mereka nggak stres. Mereka melalui ini benar-benar karena dari kepercayaannya mereka. Mereka percaya bahwa oke, ini hanya tantangan. Dan kalau gue balik, pasti gue akan bisa comeback stronger. Ya. Atau misalnya lu ada usaha, tapi kok nggak sukses-sukses ya. Nah, hal-hal seperti ini itu ya gue bilang sangat rentan buat manusia untuk kehilangan arah hidup. Percaya nggak percaya, dalam dunia ini itu lu nggak bisa mengandalkan diri lu sendiri. Ya. Lu harus bisa mengandalkan orang lain, sedikit banyak. Dan selain itu lu harus bisa berpegang sama kepercayaan lo, ya. Sama Tuhan misalnya di atas. Lu harus percaya bahwa oke, setiap kegagalan, setiap kesusahan yang gue alamin itu hanya tes supaya gue bisa ngelihat sampai sejauh mana sih gue bisa melewati hidup ini dan I can come back stronger. Itu poin yang paling penting. Oke, so gue pernah ngeliat video di YouTube ya. Ini namanya Red Car Theory. Host sama tamunya ya, atau kebalik gue lupa. Intinya dia salah satu dari mereka tuh nanya, lu waktu lu jalan dari rumah sampai tempat pekerjaan lu ngelihat berapa banyak mobil warna merah. Ya. Habis itu si orang ini jawab, mungkin dia bilang dia nggak tahu, I don't know, mungkin satu atau dua dia bilang. Tapi pasti akan ada banyak di jalanan yang warna merah. Tapi orang ini tetap menekankan pada yang kayak, oke, tapi berapa yang lu lihat, yang lu actually lihat pada saat perjalanan dari rumah ke kantor? Dia bilang, I don't know, maybe satu atau dua. Dia bilang kayak gitu. Nah, ini sama halnya, ini perumpamaan ya, ini sama halnya dengan opportunity. Kalau misalnya lu merasa terbebani sama pekerjaan lu nggak suka, atau lu belum menemukan apa yang lu suka dalam kehidupan lu ya, lu bisa pakai Red Car Theory ini. Dimana kalau misalnya kita dalam hidup ya, kalau kita mengerjakan segala sesuatu kayak robot, lu cuma oke, hari ini gue ngerjain ini, selesai, dan berikutnya hari demi hari begitu juga terus, lu nggak akan keluar dari cycle of doom, ya itu gue bilang tuh cycle of doom. Tapi kalau misalnya lu menjalankan hari-hari lu, tapi lu bener-bener fokus sama hal apa yang lu bisa improve misalnya, atau lu dengerin ada orang apa, lu melihat apa misalnya, itu lu mencari opportunity di luar sana, atau tiba-tiba opportunity tiba-tiba akan datang aja ke diri lu, karena itu pernah happen di diri gue. Jadi kalau misalnya kita menjalani hidup ya, itu lu harus bisa peka terhadap sekitar lu, mungkin itu kali bahasa yang tepat ya. Lu harus bisa peka dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Karena misalnya enggak ya, kalau misalnya lu enggak peka, lu akan kehilangan opportunity itu. Dan gue selalu berpegang teguh pada hal yang kayak kesempatan itu nggak datang dua kali. Ya.
Jadi kalau misalnya emang ada kesempatan itu, gue harus ambil. Hasilnya bagaimana itu urusan nanti. Ya, tapi untuk menjalankan opportunity ini, gue harus pintar juga. Ya, gue harus bisa rely, kayak gue bilang, lu harus bisa rely sama diri lu, yes, pikiran, secara logika dan lain-lain. Tapi lu juga harus, kalau orang bule itu bilangnya gut feeling. Gut feeling itu yang kayak lu dapatkan dari feeling lu selama ini, lu berdoa sama yang di atas, lu bisa dapat itu. Jadi nggak semua opportunity itu bagus buat lo. Tapi lo harus bisa peka terhadap itu. Paham ya? Jadi itulah 5 theory of happiness menurut Carl Jung yang sudah disimplified sama dia. So, gimana menurut lo? Apakah semuanya itu udah bisa dicentang ya dalam keseharian hidup lo, atau ada sesuatu yang masih lo harus rubah? Oke. Okay? Dan sebelum gue tutup ini, gue ada salah satu quote yang paling gue suka dari Carl Jung sendiri. Itu dia bilang, ini gue pakai bahasa Inggris ya. Even a happy life cannot be without a measure of darkness. And the word happy would lose its meaning if it were not balanced by sadness. It is far better to take things as they come along, with patience and equanimity. Okay, so that's it video untuk hari ini ya, 5 teori happiness dari Carl Jung. And I just want to say thank you untuk kalian yang udah subscribe first and foremost. Thank you banget yang udah nonton video gue hari ini, dan itu semoga bermanfaat. And always remember kalau gue di sini itu untuk share knowledge, untuk share wawasan buat lu ya. Memang ini bukan ilmu yang pasti, bukan 1 tambah 1 sama dengan 2. Gue hanya sharing apa yang gue pikirkan, pengalaman hidup gue, pengalaman hidup yang gue pernah alami dari orang-orang sekitar gue. Kalau lu punya tanggapan, lu punya komen, lu mau nanya apapun, please ya tulis, ketik di bawah, dan gue akan berusaha sesering mungkin gue balas ya. Dan ya sebisa mungkin lah gue akan balas. Atau kalau misalnya lu tertarik untuk gue ngebahas tentang 5 teori si Carl yang di atas, gue akan dig deep, gue akan do research supaya lu bisa tahu juga ilmu-ilmunya. And I really do hope you will find your true version of happiness in life. Ya. And buat lu yang belum subscribe, please tekan tombol subscribe di bawah ini supaya lu gak ketinggalan video-video gue yang lain. Alright, I'll see you guys in the next video. Ciao.